Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Febi Handayani, Romaldo Diarsa, Segara Takwa, dan saya sendiri, Hoirulianti Nuriska. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Advokasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan. Pembahasan pada materi ini yaitu tentang rasio legis dan tinjauan filosofis Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Lingkungan Hidup. Kemudian ada hak-hak kepemilikan tanah menurut Undang-Undang Agraria. Kemudian ada prosedur penyelesaian sengketa pertanahan untuk pembangunan. Yang terakhir ada contoh kasus sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang rasio legis dan tinjauan filosofis Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Lingkungan Hidup yang akan dibacakan oleh Saudari Febi Handayani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu rasio legis dan tinjauan filosofis Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Lingkungan Hidup. Jadi rasio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai dasar perolehan tanah bagi kegiatan pembangunan dengan tetap menjamin hak dan kepentingan pihak yang terkena pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah ini dijalankan dengan perencanaan yang baik dan sejalan dengan penataan ruang. Perlu dilakukannya survei sosial ekonomi pihak-pihak yang berkepentingan dan objek-objek di lokasi yang akan dibangun. Hasil survei ini akan memasukkan kajian AMDAL untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak menimbulkan dampak lingkungan hidup yang lebih merugikan. Dengan demikian, rasio legis dari terbentuknya Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Lingkungan Hidup yang pastinya untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup dengan memasukkan kajian AMDAL di dalamnya. Next, slide kedua, yaitu landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup Suaranya hilang ya? Menurut Undang-Undang Agraria, berdasarkan pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-Undang Agraria, terdapat 8 hak atas tanah, yaitu ada hak milik, kemudian ada hak guna usaha, kemudian ada hak bangunan, hak pakai, hak sewa, kemudian hak membuka tanah, kemudian hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hak milik dan sebagainya. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Kemudian ada hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29. Hak guna usaha ini diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Kemudian ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kemudian ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya,
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Kemudian ada hak sewa. Hak sewa itu merupakan seseorang atau suatu benda seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Kemudian ada hak membuka tanah. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada hak memungut hasil hutan. Hak pemungutan hasil hutan ini adalah hak untuk memungut hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat izin. Kemudian ada hak-hak lain yang tidak termasuk dari hak-hak di atas. Kemudian materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu tentang prosedur penyelesaian sengketa pertanahan untuk pembangunan yang akan dibacakan oleh saudara Segara Takwa. Padanya dipersilahkan. Gar, suaranya jangan di-mute, Gar. Oke, C. Prosedur penyelesaian sengketa pertanahan untuk pembangunan. Dalam Permen Agraria nomor 11 garis miring 2016 yang disebut dengan kasus pertahanan adalah sengketa konflik atau perkara pertahanan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan. 6 kasus pertanahan dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama ada sengketa tanah, yang selanjutnya disebut sengketa, ialah perselisihan pertanahan antara orang, perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Selanjutnya ada konflik tanah, yaitu konflik tanah ialah perselisihan pertanahan antara orang, perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Selanjutnya ada perkara tanah, ialah perselisihan pertanahan yang penanganannya dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Selanjutnya, jika kasus Anda belum selesai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda ialah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan yang pertama ada inisiatif dari Kementerian Agraria atau Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya ada pengaduan masyarakat. Wilayah BPN setiap 4 bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri. Berdasarkan pengaduan tersebut, pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik, dan perkara pada kantor pertahanan atau pejabat melakukan kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa yang pertama ada data fisik dan data yuridis. Yang kedua ada putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi penegak hukum. Yang ketiga, data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keempat, data lainnya yang terkait dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan, sengketa, dan konflik. Selanjutnya ada keterangan aksi. Sengketa tanah seperti halnya sengketa di bidang lain, tanah dapat diselesaikan melalui 3 cara. Yang pertama ada penyelesaian secara langsung atau dengan jalan musyawarah. Yang kedua, penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana. Jika sengketa mengenai penyelesaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.
Namun bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di samping memakan waktu atau biaya. Selanjutnya melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan telah diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa. Ya, selanjutnya ada contoh kasus sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan yang nggak akan dilanjutkan oleh DEASA. Terima kasih kepada Saudara Egar. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kasus sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan. Di sini sebagai contoh saya ada sebuah contoh yaitu saya mengambil dari waduk fluid. Waduk fluid adalah salah satu hasil buatan manusia untuk mengendalikan air cukup besar bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Waduk fluid itu berfungsi untuk menampung air pada musim hujan, mencegah banjir, mengalirkan ke laut. Banjir yang mengenangi Jakarta setahun salah satunya diakibatkan oleh tidak berfungsinya waduk itu, dan situ sebagaimana mestinya waduk adalah tempat untuk menampung air dan resapan air guna mengendalikan limpahan air di musim hujan, serta kiriman air dari wilayah hulu telah lama berubah fungsi menjadi tempat tinggal warga dan pembuangan sampah. Itu sekilas kisah yang terjadi di Waduk Fluid, Jakarta Utara, sehingga mengakibatkan wilayah sekitarnya itu digenangi air cukup lama pada awal 2013 lalu. Waduk Fluid kini sudah tidak mampu lagi diandalkan guna menampung atau sebagai wilayah tangkapan air sekaligus sebagai pengendali banjir. Hal ini disebabkan karena waduk itu yang semula dibangun di era pemerintahan kolonial Belanda seluas 80 hektar ini bermaksud agar Jakarta terhindar dari ancaman banjir. Mengingat 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut, saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan kurang optimal. Hal ini diakibatkan pada musim hujan waduk dipenuhi oleh pemukiman liar, sampah-sampah, dan tertutup tanaman eceng gondok dan yang telah mengkerak dan mengambang di permukaan air waduk. Proses normalisasi waduk fluid mengalami hambatan karena adanya pemukiman liar yang berada di badan penghubung maupun bantaran waduk. Penertiban yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI terhadap pembangunan pemukiman liar ini masih sulit dilakukan. Hal ini menjadi salah satu akibat penumpukan sampah. Penumpukan sampah itu yang sangat banyak sekali di waduk fluid ini mengakibatkan sulitnya pengerukan sehingga sampah-sampah menggunung dan mengakibatkan banjir. Selanjutnya, proyek normalisasi waduk fluid ini bisa dilaksanakan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kekuatan hukum kuat untuk bisa melakukan pengusuran atau relokasi penduduk di sekitarnya. Pemprov DKI Jakarta dapat berpijak dalam payung hukum sebagai berikut. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010, Pasal 97 Ayat 3. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010, Pasal 103. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993. Demikian peraturan-peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proyek normalisasi waduk fluid untuk melakukan relokasi warga di areal waduk fluid. Itu saja. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Dearsa. Kemudian di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini sebenarnya bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Kemudian
sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Agraria, bahwasannya hak-hak tanah itu terdiri dari 8 hak kan, yang tadi telah dijelaskan. Jadi 8 hak ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, kemudian ada hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, kemudian hak-hak lain yang tidak dicantumkan di atas namun diatur yang disebutkan dalam pasal 53. Nah, kemudian penyelesaian sengketa pada tanah ini sebagaimana penyelesaian sengketa yang penyelesaian sengketa di bidang lain, bahwasannya penyelesaian sengketa tanah itu bisa diselesaikan melalui 3 cara. Yang pertama bisa melalui musyawarah, kemudian bisa melalui jalur litigasi pengadilan umum, kemudian bisa melalui arbitrase. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.